nama saya Larasati. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kehidupan salah satu tokoh Alkitab loh teman-teman, yaitu penerjemah Alkitab, yaitu Santo Hieronymus. Berawal pada abad keempat, lahirlah seorang bayi laki-laki dalam keluarga kaya beragama Kristen di Stridon, sebuah daerah perbatasan Pannonia dan Dalmatia. Bernama Eusebius Hieronymus Sophronius, atau lebih dikenal dengan nama Inggrisnya Jerome. Meskipun Hieronymus dari keluarga yang berada, dia tetap belajar untuk bekerja keras. Dia juga dikenal sangat cerdas dalam membaca dan belajar. Pada saat ia menginjak umur 12 tahun, ia dikirim ke Roma atau sekolah terkenal. Di sekolah tersebut, ia mulai menyukai tulisan-tulisan kafir dan cintanya kepada Tuhan mulai bentuk. Namun, berjalannya waktu ketika ia hidup dengan gaya immoral, ia juga sempat merasa bersalah. Saat itu pun, dia bertemu dengan sekelompok orang-orang Kristiani yang sangat saleh. Nah, mereka lah yang memimpin Hieronymus kembali ke jalan iman dan kembali ke jalan yang benar. Hieronymus menerima baptisan dari Paus Liberius. Nah, pada saat itu, ia berubah total dan ia mulai mendalami imannya sendiri. Saat umurnya 28 tahun, ia memutuskan untuk menjadi seorang pertapa di Gunung Charsis. Di sana, Hieronymus bertemu dengan seorang pertapa Yahudi beragama Kristen. Nah, pertapa inilah yang mengajari Hieronymus berbahasa Ibrani. Disinilah Hieronymus mulai menyukai kitab-kitab berbahasa Ibrani yang menurutnya berasal dari kitab Matius yang kanonik. Pada tahun 378 atau 379, Santo Hieronymus ditabiskan menjadi imam oleh Uskup Paulinus di Antioquia. Sebenarnya ia tidak berkeinginan untuk menjadi imam. Yang terpenting baginya adalah ia dapat membersihkan jiwanya dengan cara bermati raga dan bertapa. Itu ia meminta agar tetap bisa menjalankan pola hidup asketisnya yang sangat keras. Walaupun sudah ditahbiskan, ia dipanggil ke Konstantinopel untuk belajar lebih lanjut di bawah bimbingan Gregorius Nazianzen, seorang pujangga besar lainnya. Beberapa tahun, Hieronymus kembali ke Roma dan bergabung dengan beberapa dewan penasihat kepausan. Salah satu tugas yang paling penting yang diberikan kepadanya adalah merevisi Alkitab terjemahan berbahasa Latin. Bukannya Septuaginta, Hieronymus lebih memilih menggunakan kitab berbahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama, walaupun banyak yang menentangnya. Alkitab yang diterjemahkan oleh Hieronymus ini dikenal dengan Vulgata karena memilih menggunakan bahasa sehari-hari yang dimengerti orang-orang pada saat itu. Hieronymus adalah orang yang sangat berpengaruh loh di Roma. Pada tahun 385, Hieronymus meninggalkan Roma bersama saudaranya dengan beberapa orang bangsawan untuk menjalani hidup pertapaan di Tanah Suci. Melakukan perjalanan ke Galilea, ke Yerusalem, ke Bethlehem, dan tanah Mesir sebelum mereka menetap di Bethlehem. Santo Hieronymus meninggal pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem. Pada awalnya, jenazahnya dimakamkan di Bethlehem, tetapi kemudian dipindahkan ke gereja Santa Maria Maggiore di Roma. Pada akhir musim panas tahun 388, Hieronymus dan para sahabatnya kembali ke Palestina dan menetap hingga akhir hayatnya di sebuah gua pertapaan di sebelah gua Yesus tempat dilahirkan di Bethlehem. Nah teman-teman, dalam perjalanan kehidupan Santo Hieronymus, kita belajar bahwa sangat penting untuk kita tetap belajar dan bekerja keras. Kita juga harus banyak mendalami iman kita dengan lebih banyak berdoa dan membaca Alkitab. Kita juga belajar dari Santo Hieronymus, baiklah kita merendahkan hati dalam pelayanan dan menaruh kehendak Tuhan, bukan karena kehendak duniawi. Bukan hanya itu saja, baiklah kita menempuh pendidikan setinggi langit dan menimba ilmu sebanyak mungkin. Ada ungkapan yang sangat penting yang disampaikan oleh Santo Hieronymus, yaitu sebab tidak mengenal Alkitab, maka tidak mengenal Kristus.
Sebab tidak mengenal kitab suci, maka tidak mengenal Kristus. Nah, dari situ kita dapat ungkapan bahwasannya kita harus lebih banyak mengenal kitab suci dan mendalami kitab suci. Apa isinya? Apa maksud di dalam kitab tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. See you.